Balik lagi sama gue Jonathan Leonarda. Kali ini sebenarnya edisi nostalgia. Jadi di depan gue ada Vespa Super, tapi Vespa Super 73 edisi terakhir. Vespa ini dikenal dengan Astuti, Vespa asli 73, tapi ini yang terakhir, jadi Astupat kali ya. Jadi karena dia lahirnya surat-suratnya itu tahun 74, memang ada di 74 awal masih ada Vespa Super dengan lampu bulat. Nah, ini Vespa kecil. Jadi tujuan gue kenapa gue beli Vespa Astuti ini sebenarnya alasannya satu. Vespa ini adalah Vespa pertama kali yang pernah gue milikin. Yang dibeliin sama bokap gue kira-kira di tahun 1993. Bokap gue beliin ini. Dulu ini bukan sesuatu yang berharga dan bukan sesuatu yang dilirik. Jadi kalau teman-teman gue pada pakai motor keren-keren, mungkin waktu itu zamannya King, Cem, Kristal. Ya inilah kendaraan yang gue pakai. Udah gitu warnanya pink lagi ya, karena juga nggak bisa pilih cat, nggak bisa pilih macem-macem. Belakangnya dicat macem-macem, joknya pakai bungkusan kayak macan-macan gitu. Tapi itulah yang gue punya, ya gue pakai. Kalau ketemu fotonya nanti akan gue tampilkan. Kalau ketemu gue akan coba cari. Oke, jadi kemarin gue memang nyari motor ini buat edisi nostalgia. Dan gue dapet ini kebetulan harganya nggak mahal. Sedangkan pasarannya mungkin udah sekitar 15 jutaan. Ada juga yang 20 juta yang udah rapi, lain-lain. Tapi kalau kondisi yang kayak gini ya tentunya nggak gitu lah ya. Tuh spakbornya masih kayak gini. Tapi gue demen tuh dempulnya nggak banyak ya. Di sini bagian dempul udah pecah. Nih sini nih. Tuh sini udah pecah. Plat nomornya mati. Akhirnya yang gue lakukan ketika gue dapat Vespa ini, yang pertama gue lakukan gue ganti nih ring lampunya. Gue beli satu set. Pakai yang lokal-lokalan aja, jadi nggak ada yang spesial di Vespa ini. Jadi kalau mau nonton expecting sesuatu yang spesial, memang nggak ada, hanya nge-review motor tua ini aja. Ring lampunya gue ganti LED, soalnya gelap banget. Sedangkan gue paling seneng naik motor tuh malam. Terus di bagian sini nggak ada yang gue ganti, bannya masih layak pakai, tromolnya masih oke standar, remnya lumayan pakem, masih ban 8, ban juga pakai IRC, Swallow kalau nggak salah, IRC sorry. Terus kembali ke sini nih. Ini gue dikasih ban serep sama temen, covernya juga dikasih. Nah di sini nih gue beli ini. Gue beli ini kayak Taiwan apa lokal gue nggak tahu, cuma 100 ribuan harganya. Karena yang originalnya mahal banget. Tapi ini gue seneng nih, dia aktif lagi ininya. Tuh semenjak gue beli udah jalan 64 km. Terus ini kemarin udah nggak aktif, konslet gue beliin juga. Ini juga nggak mahal harganya, kalau nggak salah 50 ribu. Terus jok gue dikasih juga, joknya covernya aja sih dikasih. Ke bagian belakang nggak gue apa-apain. Mesin yang gue lakukan pas sampai cuman ganti plat kopling karena udah pada nempel. Kampas-kampasnya semua gue ganti, oli diganti, karbu diservis, busi masih nempel apa adanya. Dan so far motor ini masih enak, nggak ada masalah sama sekali. Dan bodinya lempeng. Jadi gue tuh kalau nyari Vespa sebenarnya kalau mau yang main cat ori segala macam kan kemahalan ya. Jadi selama dia bodinya masih lurus, walaupun decknya udah gantian, udah nggak cat orisinil, tapi masih enak dinaikin, buat gue sih itu oke banget. Karena gue suka punya kendaraan kayak gini tuh bukan cuma dipajang tapi dinaikin. Nah ini pun nanti pasti gue akan bikinin konten gue jalan-jalan campingan pakai dia. Entah itu sekedar ke puncak atau kemana, cuman yang jauh banget nggak lah gue pakai buluk. Kalau ini gas tipis-tipis lah, camping-camping ceria. Bandung masih oke gue rasa, Bandung, daerah Pengalengan, Ciwidey, Puncak, masih oke. Kalau yang udah luar pulau kayaknya gue nggak sanggup. Karena untuk postur gue ini kurang lebih tingginya 178 ya. Kendala sama Super dengan bangku pisah ini, gue akan kasih lihat bagaimana sengsaranya gue nginjek rem. Nih. Ininya sih ya di standar aja kaki gue napak sih. Mungkin dari sebelah sini kali ini ya. Karena posisi gue dibatasi dengan si kursi ini, gue nggak bisa duduk di sini kan. Oh nggak bisa. Memang dia fix one position buat duduk. Kalau posturnya besar, udah gitu ukuran kakinya besar, nanti masalah sama ngerem. Tuh, kaki gue tuh susah banget buat injek remnya. Tuh, ini aja harusnya berdiri, gue tidurin. Jadi tuh harus benar-benar di sini. Sedangkan kalau di sini kan
jadi kayak seolah-olah kita nahan rem terus kan. Nah kalau gue dudukin di belakang, enak tuh. Tuh, kalau duduknya di sini nih, kaki gue bisa reach-nya. Tapi ini karena one position, ya udah, gue tuh bakalan pegal. Yang pegal di mana? Daerah sini. Karena kakinya begini terus nih. Kan kita ada limitnya begini ya, naku kaki ke atas nih. Tuh. Oh, seperti ini. Jadi tuh suka dukanya. Dulu waktu kecil gue naik ini mungkin nggak berasa pegel, ya karena juga gue belum setinggi ini, kaki gue juga nggak sebesar ini. Kalau sekarang agak-agak PR. Jadi kalau yang tingginya sekitar 175 ke atas, kayaknya jok sih harus ganti deh. Pakai jok yang model sambung. Sorry tadi keputus sebentar, aku sambung lagi karena ada truk berisik. Jadi kembali ke jok ya. Kalau buat yang posturnya agak tinggi, gue sih rekomendasikan untuk pakai jok yang sambung. Cuman klasik looknya emang sedikit berkurang, tapi secara kenyamanan pasti jauh lebih nyaman. Kembali lagi, ini buat si Malakama. Ketika kita pakai jok panjang, mau nggak mau cari yang mahal. Bukan karena buat sombong, enggak, ini semua yang biasa-biasa aja. Tapi kalau bobot gue ini kurang lebih 98 kilo. Kalau gue pakai yang lokal yang kualitasnya kurang bagus, itu akan ambles. Ketika ambles, riding jadi tidak menyenangkan, bakalan pegel. Nah, kendala-kendala sama orang yang berpostur agak besar, bobot yang agak berat, yaitu mau nggak mau harus upgrade ke barang yang berkualitas. Itu udah resiko kita untuk pemilik badan agak offside. Jadi apa boleh buat. Sekarang kita balik lagi ke nyambung ke sini. Nah, si Super ini punya laci di sini nih. Nih, kalau si Excel kan di depan, si Super di sini tuh. Ini buat nyimpen oli samping. Tuh. Taruh oli samping di sini. Nyampurin taruh busi, serep. Dan yang membedakan dia dengan Super yang di atasnya ini, 74 sebenarnya lampunya udah nggak begini. Ini kalau mesin lift. 74 itu lampunya harusnya udah nggak begini, dia udah pakai ped kotak doang. Nah ini yang masih yang tahun agak lamanya. Gua terus terang kalau masalah detail spesifikasi ori-orian itu bukan ranah gue lah. Banyak yang lebih hebat, lebih jago untuk mengupas hal itu. Karena gue hanya penikmat Vespa, gue bukan kolektor Vespa. Jadi secara historical gue juga kurang. Buat gue semua Vespa bagus sih. Dan kalau gue lihat-lihat, ini salah satu Vespa juga yang bakal naik harganya. Kalau kayak kita mau beli GL, GS, PNB, kayaknya udah terlalu berat budgetnya. Jadi kenapa nggak kita main ke Super? Karena buat gue semua Vespa ya bagus. Dan satu hal, gue lupa kasih tahu, kepala dia ini ori. Kemarin ada kodenya. Nah, ngomongin kode kepala juga beda-beda. Ada yang kodenya kanan kiri, ada yang dempet 2D, 3D, ada yang cuman di belakang kayak kode-kode angka. Nah, bagaimana ori-orinya gue juga nggak tahu. Tapi yang ada kodenya itu ori. Sama satu lagi, kadang-kadang kita beli 73 kepalanya nggak ada ring. Ini kan ada godnya di sini kalau kita lihat nih. Memang buat ring lampu. Ada yang nggak ada yang ada. Nah, pas kemarin gue cerita ke salah satu toko Vespa yang udah lama, dia bilang sebenarnya yang polosan itu cuma tahun berapa, sama itu yang masih 60-an kalau nggak salah. Yang kesini harusnya pakai ring, tapi ya nggak tahu ya. Buat gue sih sama-sama cakep sih, mau ring nggak ring, nggak ada masalah. Jadi ini Vespa sih masih enak banget dan worth it buat disimpan. Ntar lagi gue akan coba hidupin, kita dengerin mesinnya. Tapi dia punya kelemahan satu nih. Motor ini nggak punya kunci kontak. Gue nggak tahu zaman dulu gimana dia mikirinnya. Jadi kalau kita parkir, kalau ada yang nyamperin motor kita nggak dikunci stang, ya udah dibawa aja pergi. Jadi bener-bener nggak ada safety pengaman buat keamanan kita, motornya nggak hilang tuh nggak ada. Kita coba hidupin ya. Nih. Oh iya, nih gue beliin nih kemarin nih, gue kuras tangki sempet mogok. Ini cuknya belum gue beliin. Wah, ini juga udah retak nih. Ini gue beliin kunciannya. Gue buka dulu ya. Kalau ke arah sini Vespa tuh nutup ya. Atas kebuka. Nih lurus ke atas kebuka. Kalau ke sini res. Jadi ini sepedo buat ini kan juga nggak ada nih penunjuk bahan bakar. Jadi gue selalu taruh di sini. Ketika dia mogok nih, berarti bensin habis, gue puter. Dan kalau gue intip masih lumayan, masih ada 1 liter lebih, 2 liter kali. Kita hidupin yuk.
Nih, tadi habis gua poles, gua cuci. Mudah-mudahan habis dicuci dia nggak ngadat. Hidup dong. Nah, udah ada tanda-tanda kehidupan. Nah, biasa kalau dipakai masih ngebul-ngebul dikit. Knalpotnya juga masih ori. Jadilah ini Vespa yang nostalgia gua. Gue cuma pengen ngasih lihat aja, sharing aja. Gua rasa itu aja. Di konten berikutnya gua akan bawa dia jalan-jalan. Kita lihat apakah Vespa tua ini masih mampu dan layak buat dibawa keluar kota. Oke? Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye-bye.